نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل إلا ما جعلناه سهلا ولا تجعل الحسن إلا شئت سهلا وبعد jamaah kajian berbahagia bersyukur kepada Allah di malam hari ini dimudahkan kembali di majelis ilmu. InsyaAllah mengkaji ayat-ayat Allah menjadi semangat bagi kita sesuai dengan janji Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama yang mempelajari Al-Quran wa 'allama dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi pilihannya yang kedua, belajar atau mengajar, dan semuanya baik ketika dekat dengan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, bukan kemarin kita sudah masuk ayat ke-4 ayat surah As-Saff. Sof dari kata yason jawabannya subuh sama barisan. Ayat yang ke-4 kemarin ini menjadi poin utama ya dari asbab nuzul surat ini, yaitu ketika orang-orang bertanya, sahabat bertanya Rasulullah, apa yang paling utama ya. Dan Allah Rasulullah Islam bukan jihad. Amal yang paling tinggi adalah jihad. Ya. Wa'uduhu as-salat. Tiangnya adalah salat. Ya. Jadi kalau onta itu yang paling tinggi apa? Onta. Umurnya itu tidak 206. Jadi Islam itu puncak amal tertinggi adalah jihad. Kalau disebut jihad saja, itu artinya berarti ya berperang di jalan Allah. Mungkin di negeri kita, alhamdulillah, mungkin di Palestina, setiap hari ada gejolak jihad besar di Indonesia. Mungkin di bumi-bumi yang ada kesenian. Apa yang sahabat minta itu kemudian dikabulkan oleh disitulah Allah menyingkap ada orang yang begitu belum maju jihad goyah-goyah. Kapan jihad diwajibkan? Kapan begitu diwajibkan? Mereka tidak mau terlibat atau mengatakan kafirun, sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu mana taf'alun, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kalau kata bahasa ngomong-ngomong, nggak ada reaksinya. Maka Rasulullah mengingatkanlah tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Jadi meskipun sahabat itu sudah persiapan, sudah lengkap senjatanya, tapi Nabi malah jangan berangan-angan ketemu tentang dimungkin musuhnya. Allah nggak suka ya. Maka kalau ketemu pasti dulu wasbiru. Dan dari musuh nanti kalau ketemu kamu sabar itu kokoh, jangan kabur. Kemudian wasbiru dan bersabar. Nah, itu ringkasan kemarin amal yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima. Ayat kelima ini Allah menghibur Rasulullah dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa itu termasuk yang ujiannya beliau diutus oleh Allah ke Bani Israel. Ya, ini sini. Kisahnya paling banyak sebenarnya itu Musa. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ja'alakum
Israel. 50 Yunani mengapa kalian menyakitiku? Disakiti Nabi itu ya bisa dengan penolakan, pendustaan, bisa juga dengan fisik. Dan itu semua dialami oleh Nabi. Gak ada Nabi yang gak dimusuhi kan? Bahkan setiap Nabi pasti diusir dari kampung halamannya. Semua Rasulullah saja belum cerita itu sudah diberitahu oleh orang bin Auf. Ya Allah, yang datang sama kamu itu namus mereka Jibril. Demi Allah, pasti kamu diusir dari negeri Mekah. Rasulullah yang tak percaya sebelum jadi Nabi ya. Awakmu tercium, apa iya saya akan diusir? Ya, kamu pasti diusir. Dan saya berharap ketika engkau diusir, saya termasuk menjadi salah satu pengikut setia. Ternyata kalau bisa dijelaskan, Nabi belum berdakwah, Waraqah sudah meninggal. Tapi tadi mengabarkan saya melihat Waraqah bin Nawfal di surga memakai jubah berwarna hijau. Jadi Waraqah masuk surga. Nah, ini Bani Israel. Allah mengabadikan ini untuk apa? Kata ini kalimatnya Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa kalimihi Musa bin Imran alaihi salam. Allah dalam ayat ini mengabarkan, mengisahkan tentang hambanya, utusannya, bahkan sosok yang sering diajak bicara oleh Allah. Siapa itu? Musa bin Imran. Musa bin Imran. Wa fi hadza tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima asabahu min al-kufar. Apa tujuan Allah mengabadikan kisah ini, menceritakan Rasulullah sebagai tasliyah, hiburan. Bahasa Arabnya pintar. Hiburan kenapa? Agar Rasulullah tahu sebelum beliau itu semua nabi di musuh. Ya, beliau tahu. Ya. Tapi untuk dipahami pula, tugas nabi itu bukan memastikan setiap orang untuk ikut. Tugasnya satu, basyiran wa nadhira. Ya, berdakwah saja, mengabarkan motivasi beramal soleh, tujuannya surga. Ingatkan tentang jalan keburukan, tujuannya neraka. Itu tugas Nabi. Hidayah di tangan. Karena Nabi Muhammad itu saking sayangnya, itu harapannya gak ada orang yang didakwahi tidak masuk Islam. Itu pengennya. Maka kita harus bahas sesuatu apa itu. Falaan akan berarti untuk sadar Allah yang mungkin kamu bisa biasa itu ya. Berarti orang yang bukan mikir lorong, malah sakit. Kalau kamu berharap semua orang didakwahi menganut dan masuk Islam. Karena tidak mungkin sunatullahnya bukan begitu. Sunatullahnya selalu dakwah itu membelah. Ya, membelah kan? Nabi Nuh alaihi salam dulu umat Nabi Nuh itu kompak. Gara-gara Nabi Nuh dakwah terus belah umatnya. Dulu sebelum Nabi Nuh bahasa kampungnya bahasa. Makanya begitu berdakwah sebagai ikut Nabi Nuh, meninggalkan dan mencela berhala sebagai musuh Nabi Nuh, ya tetap menyembah berhala. Makanya Nuh dikatakan gara-gara Nuh umat yang bersatu jadi berpecah. Itu mirip plot dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah berdakwah, sak Mekah juga ya itu bahannya patung-patung itu. Dalam zaman kita kompak Tuhan itu banyak. Rasulullah datang dengan satu perintah mengajarkan la ilaha illallah. Sebagian ikut Rasulullah meninggalkan patung-patung dan menyembah Allah yang satu. Sebagian musuh Rasulullah tetap
kayak apa? Belum tentu. Ya. Kompak dalam kekufuran itu buruk. Ya. Maka Rasulullah mengingatkannya, kamu kalau disakiti, Musa itu jauh lebih disakiti. Lima tujuan yang ta'lamuna anna Rasulullah ilaikum Bani Israel, kamu kenapa masih menyakiti kepada engkau tahu aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Falamma zagu azallallahu qulubahum, maka ketika Bani Israel itu zagu, itu melenceng dari petunjuk Allah, azallallahu qulubahum, Allah sesatkan mereka. Artinya bercontoh kepada keburukan. Allah melayani kaum al-fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Rasulullah cerita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi ala Musa. Allah merahmati Nabi Musa. Laqad ubiya bi aktsara min hadza as-sabr. Sungguh Nabi Musa diuji lebih berat dari yang saya terima. Masuk dan beliau bersabar. Nabi Musa itu ujiannya bagi Israel itu karakternya apa? Karakternya ngeyel. Bukan ketika Rasulullah dapat perintah sholat 50 kali ya, turun itu Nabi kan yang paling tinggi lah yang ke-6-nya kan Nabi Musa. Ada ke-7 Musa ya. Ada ke-6 Nabi ke-7 Nabi Ibrahim ya. Ada ke-6 Nabi Musa. Nabi Ibrahim katanya ya, begitu turun ke langit ke-6 katanya, perintahnya apa? Sholat berapa kali? 50. Maksudnya kita itu setelah batal pulang. Yuk, irji ila Rabbik, kembali ke Allah, fas'alun takhfif min akhirina umat Allah. Itu dalam keterangan itu kenapa Musa bisa dibunuhkan? Karena Nabi Musa itu sudah kenyang menghadapi Bani Israel, bukan yang lain. Dari itu ya. Nanti Masya Allah, Allah memuji, Allah itu suka dengan orang gigih seperti Nabi Musa. Kita yang bertemu Pak dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa 50 sholat jadi berapa? 5. Bukan karena Nabi Musa. Allah itu suka gigihnya Nabi Musa. Kenapa? Gigihnya bukan untuk kepentingan pribadi. Itu untuk siapa? 5. Orang punya semua dari jalur dengan anak kuat 45 masih berat 40 terus tinggal 5 saja. Nabi Musa masih menyarankan kan, kita kira tidak kuat buatku. Kata semua istanya itu saya mau. Besok saya tinggal 5 diskon berapa? Diskon 50%. Besok diskonnya berapa ya? Besok jalan itu 99%. Nah, semoga umatku dimampukan oleh Allah. Ya. Dan ternyata tradisi Nabi Musa benar kan? 5 kali benar kan? Berat ya bagi yang tidak diingatkan oleh Allah SWT. Nah ini Nabi Musa, jadi untuk diabadikannya untuk jadi apa? Hiburan bagi semua ya. Musa itu jadi lebih berat daripada kamu dan dia sabar. Kalau begitu ya, jadi dari ayat 5. Kemudian ayat ke-6, wa iqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Katakanlah Bani Israil, katakanlah Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Israel, ya Bani Israil, hai Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, saya adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Dalam keterangannya, Fa Isa alaihi salam wa huwa khatimul anbiya Bani Israil. Jadi khatimul anbiya, Nabi Isa itu penutup para nabi dari kalangan Bani
Israel itu nama lain Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi Yakub itu namanya Israel, nama lainnya. Makanya keturunannya disebut Bani Israel. Ada Musa, ada Yusuf, jadi Nabi Yusuf begitu. Terakhir Nabi Isa dari kalangan Bani Israel, ya. Qad aqama fi mala'i Bani Israil mubasyiran bi Muhammadin, dan dakwahnya Nabi Isa sejak awal itu sudah terang-terangan, ini Rasulullah ilaikum, saya hanyalah utusan, bukan Allah, bukan anak Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Saya jelas Rasul, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya itu diutus untuk yang pertama membenarkan bahwa Taurat itu datang dari Allah, isinya kebenaran. Saya disuruh membenarkan Taurat. Yang kedua, mubasyiran, dan saya ditugasi untuk memberi kabar gembira dengan diutusnya seorang Rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Rasulnya banyak nama ini, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahi, ada berapa lagi, ada riwayatnya kami baca. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Begitu datang kepada mereka bil bayyinat, keterangan-keterangan, qalu hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi setiap nabi, dalam keterangan ini, setiap nabi ma ba'asallahu nabiyyan illa ukhidha alaihi al-ahdu la in ba'atha Muhammadan wa huwa hayyun la yattabi'annahu wa akhudha alaihi an yakhudha ala ummatihi. Setiap nabi ketika mau diutus oleh Allah dimintai sumpah janji, kalau kamu umur panjang dan Muhammad sudah diutus, kalian wajib beriman kepadanya. Itu sumpahnya Allah kepada para nabi. Sebelum jadi semua nabi itu mengerti bahwa orang ketika Nabi Adam, karena Nabi Adam itu pasti lahir yang pertama itu ketemu Rasulullah, itu pasti Israel ketemu Nabi. Ini soal informasi yang sahih dari hadis yang sahih, kita percaya. Ada ulama tidak menjelaskan detailnya, kalau nanti mendengar kok bisa bertemu bukan Nabi Adam sudah wafat. Ya, Allah Maha mampu untuk mempertemukan hamba-hambanya yang beriman. Dan sebagaimana Allah Maha mampu menciptakan Adam sebelum adanya Adam, apalagi untuk membangkitkannya sangat mudah bagi Allah. Jadi hal yang kita yakini adalah kalau hadis sesuai, kita percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Makanya marhaban ya bunai, kata Nabi Adam, selamat datang wahai putraku. Ya. Nah, bisa tahu sudah saatnya diutus Rasulullah. Ini Nabi Isa. Jadi membenarkan ajaran sebelumnya, baru Bashir untuk memberi kabar gembira. Kenapa orang-orang menyambut sebelumnya? Karena mereka menduga dan berharap Nabi penggantinya Isa, Nabi penerusnya Isa itu dari kalangan Bani Israel. Makanya mereka senang awalnya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, kemudian ketika jelas-jelas datang petunjuknya jelas, cirinya persis, bahkan orang Nasrani itu mengerti detailnya ciri Nabi akhir zaman itu, kata Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ngerti seperti mereka mengenal anak kandungnya. Jadi mengerti cara bicaranya, ada tanda lahir di mana,
menyaksikan. Rasul mohon ceritakan tentang jati diri jenengan. Kalau Nabi menjawab, saya itu jadi Rasul karena dibela. Satu, dakwatu Nabi Ibrahim, karena saya itu ijabah dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan habis meletakkan Hajar sama Ismail, kan beliau berdoa. Salah satu doanya, Rabbana wa ba'athihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utuslah untuk negeri itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Rasulnya siapa? Dari bangsa Arab. Maka Rasulullah cerita, saya itu jadi nabi karena ijabah Allah atas permintaan Nabi. Nabi wasilahnya itu kemudian Nabi. Yang kedua, saya jadi nabi kedua Busyra Isa, karena kabar gembira yang dibawa Nabi Isa. Apa pemikirannya? Rasul sepeninggalku namanya Ahmad. Yang kedua, yang ketiga, saya jadi nabi itu ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nuran anta'atlahu usura min al-syam. Karena apa yang keluar dari rahim bundaku cahaya yang terang yang menjadi sampai ke negeri Syam. Hadisnya sahih, isnaduhu jayyid, syaratnya bagus, artinya hadisnya sahih dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Rasulullah SAW itu ijabah Allah Rasul Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, karena tanda yang keluar dari rahim ibunya yang keluar dari sinar sampai ke negeri Syam. Syam itu dulu pusat agama Nasrani. Di Syam itu dulu Romawi Timur. Ya, jadi dulu dikuasai oleh orang Nasrani. Nah, karena mereka menolak, Allah ceritakan yang berikutnya. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yad'u al-Islam wa huwa la yahdi al-zalimin. Siapa yang lebih tersesat daripada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, bahkan mereka menantang Allah dan Rasulnya. Ya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya zalim itu apa? Kan ada dua yang tersesat dari hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu adalah orang yang mengerti araful haq, mengerti kebenaran, tapi mereka mengingkarinya. Al-maghdub, ad-dhal, orang yang tersesat dari kebenaran karena tidak mengikuti kebenaran. Ya, jadi yang penting beragama, ya, dengan budaya, dengan sangkaan. Mereka kan di Quran jelas, ya, Yahudi yang pertama kali mengingkari, ya, Nasrani yang pertama kali menyembah Nabi Isa. Bahkan di ayat terakhir itu Allah sampaikan, fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah. Jadi begitu Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, sebagian beriman dan sebagian beriman ini apa terbagi-bagi. Ada yang menjadi awali itu apa? Pengikut setia. Ada yang bahkan dikatakan di sini sampai memutuskan Isa, menempatkannya sebagai Tuhan. Nah, ini nanti ada kisah ini, ya. Kisah ketika Nabi mengutus sahabat-sahabat untuk hijrah. Hijrah ke mana pertama? Habasyah. Ya, Ethiopia. Yang diutus Ja'far
bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, Utsman bin Maz'un, Abu Sa'ad Al-Asy'ari. Ya, ini orang-orang yang hijrah pertama kali. Mereka diutus Nabi tujuannya satu, yang penting kalian tidak disiksa di rumah. Saya bisa lindungi. Datang ke Habasyah, rajanya adil, namanya Asma, tapi agamanya Nasrani. Berangkatlah rombongan dan ada suami istri berangkat, terutama yang tak punya pelindung bersama berangkat. Betul sama-sama dilindungi. Maka karena dilindungi, sakit hatilah orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka mengutus orang yang cerdik, anak muda atau bapak muda, namanya Amr bin As. Orang yang cerdasnya di atas rata-rata. Sampai Umar bin Khattab itu nanti sama beliau, ada urusan yang lain yang bisa memecahkan urusan Amr bin As. Saya cek oke saya bisa, tapi saya Amr bin As. Saya memecahkan kasusnya itu tahun 4 tahun itu gimana solusinya? Adanya Amr yang bisa itu. Amr bin As. Maka diutusnya sama adiknya Khalid, namanya Ammar bin Walid. Apanya Khalid itu orang kaya, anaknya 11, anak kabeh jagoan semua, termasuk Khalid bin Walid. Dari 11 anak itu yang masuk Islam 2. Khalid bin Walid sangat terbaik. Amarnya dari mana itu masih kabeh ya. Diutus oleh siapa? Oleh orang Quraisy untuk tidak agar Najasyi tidak melindungi coba sahabat yang hijrah ke sana. Mereka membisikkan kalimat-kalimat provokatif ya, dengan kalimat ini ya. Qala Abu Danas fa'innahu yukhalifuna fi Isa bin Maryam. Abu Danas cerdas ya. Kesalahan fatal nanti adalah ketika orang-orang Islam ditanya, ya Isa itu siapa? Jadi ini tantangan Pak. Kalau satu sahabat ngomong Isa itu adalah Rasul utusan Allah, itu bertentangan dengan keyakinan para penduduknya. Jadi bunuh itu. Tapi kalau mau mengatakan Isa adalah Allah atau adalah bertentangan dengan Al-Quran, orang bukan itu muslimin itu ya. Amr bin As ngomong gini ya, fa'innahu yukhalifuna fi Isa bin Maryam. Tahu nggak yang kalian lindungi yang dari Mekah itu, yang kabur dari situ, tahu nggak keyakinannya terhadap siapa? Mereka mengatakan Isa itu tak ubah, dia manusia biasa ya. Benar itu. Iya, tanya saja itu. Banyak hari itu dikumpulkan. Mau dikumpulkan, mau diklarifikasi keyakinan Muslim tentang Isa. Sebelumnya malam itu apa? Saya beritahu dulu. Yang rapat adalah Ja'far minta pendapat semua sahabat kompak. Kita akan mengatakan Isa hakikatnya sebagaimana Al-Quran mengatakan. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Nanti ditanya, Isa dalam pandangan Al-Quran seperti apa? Jangan Najasyi ya. Kemudian hidupnya itu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far nanti meninggal dunia di usia 33 tahun pas perang Mu'tah. Ini nanti syariat yang ada orang meninggal bukan merepoti tuan rumah makan di situ. Itu syariat pertama, itu syariat kematian Ja'far. Dan pesan kepada ibu dan Islamu di Al-Ja'far wa'alam. Ibu, ayo pada masa ya, nanti hantarkan ke rumah Ja'far. Sungguh keluarganya sedang berduka karena kematian Ja'far. Itu jadi syariat ini. Di sunnahnya itu kalau kasihan bawa apa? Makanan. Karena nggak ada yang percaya nanti Allah ramah atau Allah ramah dari Allah.
menyebut dari peristiwa Ja'far. Nah, Ja'far diutus sudah judulnya jenengan manusia. Ditanya semua apa yang diajarkan Rasul kamu itu. Maka Ja'far menjawab kami diperintahkan Allah nasjuda li ahadin illallah. Kami dilarang untuk sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, jadi langsung mikir, pantesan kalian datang ke sini ketemu saya enggak sujud, padahal semua orang ketemu saya mesti sujud. Karena kebenaran kita siapa-siapa ini. Wa amarna bis shalah wa zakah, kami diperintahkan untuk menjalankan salat dan zakat. Kemudian ditanya, mata pun bisa. Menurut kalian Isa itu bagaimana? Siapa? Kedudukannya seperti apa? Ya. Maka disinilah diuji siapa Muslim itu ya. Ngomong jujur atau percaya yang murka. Kalau mereka ngomong sesuai dengan Al-Quran raja yang murka, tapi kalau mereka menyenangkan hati raja itu pastinya ngomong murka karena menyelisih Al-Quran ya. Dan dijawablah dengan mensintir firman Allah, inna masalah Isa kama salih Adam khalaqahu min tin tsumma khalaqahu kun fayakun. Isa itu tak ubahnya seperti Nabi Adam, diciptakan oleh Allah. Kalau Adam diciptakan dengan tin seperti tanah liat, kemudian dikatakan kun fayakun. Adapun Isa ditiupkanlah roh di dalam perutnya Maryam. Jadi sama-sama model penciptaannya berbeda, tapi penciptanya adalah Allah. Makanya Isa itu adalah hamba Allah dan manusia. Tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. Ya. Semua pembesar itu murka kecuali satu, rajanya Najasyi langsung menangis, kemudian mengambil debu atau debu ya di bawah kakinya itu dan mengatakan beginilah hakikat kebenaran. Jadi dia tahu sebenarnya bahwa ajaran asli Nabi Isa itu, beliau sendiri mengatakan ini Rasulullah ilaikum, saya itu tak ubahnya hanya seorang utusan kepada kalian. Kemudian Najasyi dan kemudian mengatakan ya ma'syarul habasyah wallahi ma yaziduna ala taqulu fi. Maka beliau mengatakan asyhadu annahu rasulullah, saya bersumpah bahwa Muhammad itu adalah rasul utusan. Di hari itu Najasyi masuk Islam resmi. Maka nanti begitu masuk Najasyi tidak ada yang mengikuti Muslim, cuma satu tak yang Habasya itu Najasyi. Maka begitu Najasyi nanti dikabarkan meninggal dunia, Rasulullah dikabari, kemudian beliau memerintahkan sholat rawatib kepada Najasyi. Kenapa? Belum ada yang nyolati karena sahabat Qur'an kami setelah sahabat itu sudah pulang ditarik ke Mekah, kemudian dari Madinah, karena nanti mereka balik itu pas Nabi pernah perang Tabuk, baru mereka pulang dari Habasyah ke Madinah. Nah, itu singkat cerita ya, bahwa Muslim itu sudah sekali tidak pernah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, meskipun dohirnya itu memperdayakan diri, tapi ternyata Allah berkehendak justru Najasyi masuk Islam ya. Baik, ini kabar dari Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, berikut dakwah yang beliau sampaikan. Jadi beliau menyampaikan, saya disuruh Allah menyampaikan mengabarkan kabar gembira Rasul setelahku namanya Ahmad atau Muhammad. Yang tentang yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Artinya apa? Mulut mereka itu dengan dakwah mereka yang mengatakan bahwa Isa
Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Ya, banyak yang suka orang-orang kafir dengan sebenarnya disampaikan oleh Nabi Isa, ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, apa huda? Petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar tidak nampak, ya, benar-benar di atas seluruh agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai, ya. Jadi nanti dakwah itu membelah, yang ikut menjadi muslim, yang tidak ikut tetap sebagai musyrik, bisa kafir, bisa zalim, ya, bisa fasik karena menentang dakwah Nabi. Baik, ayat berikutnya, ini tentang bukan menguatkan, ya, dari ayat yang keempat, ayat ke-10 ini. Ya ayyuh, sudah sebelum? Belum, ya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, mau enggak? Kata Allah ini, yang waktu namanya, mau enggak kalian adullukum, aku tunjukkan, ala tijaratin, kepada perdagangan atau perniagaan, tunjikum min adzabin alim, kalian akan diselamatkan dari adab yang pedih, ya. Jadi Allah menggambarkan seperti dagang. Kalau dagang dengan Allah itu bisa rugi apa? Tidak. Perdagangan sama Allah itu untung terus, ya. Karena Allah itu kalau mengganti nggak pernah sepadan, ya. Kalau manusia kan, kalau ada yang minjem sama kita minjem sama orang, kembaliannya berapa? Sama yang diminjam, ya. Ya. Kita itu sukanya baik ketika orang baik sama kita. Karena kalau manusia biasa begitu, ya. Ya, tahadu. Dia baik, saya baik. Ya, dia jelek. Makanya ada istilah lo jual, gue beli, ya. Ya, ini. Tapi kalau manusia istimewa, ya bahkan memaafkan di saat mampu membalas, bahkan menyambung silaturahim kepada yang memutus, bahkan selalu berbagi kepada orang yang tidak pernah memberi. Itu level 3 sifat utama yang berkata Rasulullah 3, ya. Waliyafu man dolamaka, kamu ingin memaafkan orang yang banyak menyakitimu. Susah banget, susah banget. Yang kedua, kamu menyambung silaturahim kepada yang memutus hubungan denganmu. Yang sudah orang menganggap kita bukan keluarganya, bukan kerabat yang sama menyambung sebulan itu spesial, namanya berat. Mau nggak aku tunjukkan perniagaan yang selalu untung dan kamu bebas dari adab yang pedih? Mau nggak begitu? Apa kata Allah, perniagaan itu tu'minuna billah wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan amwal, harta, wa anfusikum, jiwa, ya. Dalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kalian, untuk ta'lamun, jika kalian mengetahui. Tafsirnya begini. Tsumma fassara hadhihi tijarah al-'azimah. Apa itu perniagaan itu? Perniagaan itu ternyata adalah iman dan jihad. Nah, bedanya apa antara mukmin, mujahid? Dalam satu ayat, dalam satu hadis tadi pernah pas khutbah wada, jadi nggak ada tambahan. Pas khutbah wada itu beliau menyampaikan perbedaan antara mukmin, muslim, mujahid, muhajir. Apa muhajir?
Orang yang hijrah. Mukmin adalah man aminan nas, ya. Orang yang ketika bergaul dengan mukmin ini selamatlah jiwa dan hartanya. Artinya apa? Bisnis sama orang mukmin itu nggak ada tipu, nggak culas, nggak perlu orang lain. Itu harkat mukmin. Jangan sampai kok malah ada apa namanya kesimpulan begini. Ojo bisnis hewan, ya, apa namanya? Misalnya mau afan, itu nggak seharusnya terjadi. Itu hewan bawaan, palsu. Bisnis harusnya dengan muslim itu ya aman gitu, tidak mungkin ditipu, nggak mungkin didolimi. Itu atau semua mungkin itu apa sih? Mandi yang benar sufi awal ini muslim. Semuanya kalau dari orang mukmin itu selamat, harta kita aman, jiwa kita aman. Kemudian al-ukhbirukum bil muslim. Apa hakikat muslim? Muslim itu kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu setiap orang bergaul dengan dirinya itu selamat dari kejahatan mulutnya. Ya nggak mungkin ngomong kasar, menfitnah, menyakiti, ya adu domba. Itu namanya muslim. Jadi kudu nih setiap kita bergaul dengan orang muslim itu, orang Islam itu, ya kita nyaman. Dia nggak pernah kasar omongannya, nggak pernah menfitnah, berbohong. Itu muslim. Kemudian ditanya Rasulullah, "Ukhbirukum bil mujahid." Kemudian mau nggak aku kasih tahu siapa mujahid itu? Siapa yang Rasulullah mujahid? Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah. Mujahid. Yang lain lagi nanya, ala ukhbirukum bil muhajir. Mau nggak saya kasih tahu muhajir itu siapa? Orang yang hijrah itu siapa? Mau ya Rasulullah. Al-muhajiru disebut orang hijrah itu adalah man hajaro, man nahamu. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang agama. Itulah orang hijrah. Jadi kalau orang hijrah belum bisa meninggalkan yang haram, belum bisa lepas dari riba, belum lepas dari suap, belum lepas dari hal-hal yang dilarang agama, itu belum hijrah. Karena hijrah itu artinya hijrah apa? Hajar meninggalkan. Ini kan usul hijrah ya. Hijrah ganti kata cingkratok gampang. Nomor kecingguan kalau punya, nanti habis itu gampang. Tapi hijrah yang hakiki itu meninggalkan semua yang dilarang. Itu namanya hijrah. Makanya banyak orang yang bisa sholat 5 waktu, banyak. Mungkin sholat 5 waktu, nggak pernah bolong. Tapi banyak yang nggak bisa meninggalkan riba. Berarti orang itu belum hijrah, meskipun rajin. Kenapa? Sholat itu, hijrah itu meninggalkan yang haram, bukan menjalankan yang wajib. Ya, jadi saya suka bertanya, apa itu hijrah? Meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Berarti masih banyak orang taat tapi belum hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan yang haram. Pastinya begitu tulisnya dari Rasulullah SAW. Nah, jadi jihad dan hijrah itu disandingkan. Ada iman, hijrah, jihad fisabilillah. Jadi perniagaan Allah gambarkan seperti perniagaan. Agar kalian itu apa? Dikirim untung, bisnis dengan Allah itu pasti untung. Apa itu bisnisnya? Yaitu iman dan jihad fisabilillah. Maka jihad itu paling berat, karena paling berat pahalanya paling besar. Yaghfir lakum dzunubakum. Jihad itu akan menghapus semua dosa kalian, kecuali satu dosa. Dosa apa? Dosa? Ada dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah. Meskipun sudah dikir dan nangis-nangis, taubatan semua
boleh masuk. Apa itu? Utang. Utang itu sudah bakal diampuni. Jadi apa nyahit kata dikir meskipun orang beda jetir, ya, sujud oleh baru benjut tidak akan diampuni kalau tidak diselesaikan. Makanya yang punya kelonggaran harta, kalau ada kesulitan, perintahnya Nabi apa? Putihkan, ya, putihkan itu apa? Jadi amal kebaikan itu bantu los saja. Ya. Yang punya utang jangan meremehkan. Kita itu bukan mujahid diambil dosanya apalagi bukan mujahid. Mujahid itu apa yang paling tinggi itu nggak jadi dihapus dosanya gara-gara riba utang itu muncul. Bukan saya kan, saya diutang, tapi kita itu saja mengingatkan ya bahwa ya utang itu diukur ya. Paling tidak utang itu diomongin anak istri wajib, karena harta waris nggak boleh dibagi kecuali dua. Diberikan yuso biha, wasiatnya diberikan dulu audain, potong untuk bayar utang. Warisannya 1 miliar, bukannya 1 miliar, berarti tak ahli waris tinggal loh. Tidak boleh loh, kalau saya bapak yang kita tidak boleh diberikan. Sebenarnya masa bagi saya, besok yang bapak ditagih dengan akhirat. Tidak boleh itu. Harta waris itu boleh dibagi setelah kewajiban utang di. Sebenarnya kalau pas ada orang meninggal dunia, itu kan kita sering mendengar ya, kami mewakili pihak almarhum kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bagi yang punya almarhum punya kaitan utang piutang mohon menghubungi pihak keluarga. Saya begitu. Nek saya tambahin. Dan nuwun saya kalau di antara jenengan punya utang sama almarhum, ya ngomong sama keluarganya, karena almarhum sudah meninggal. Kan seringnya kita dipesen nih, ya, nek kita nek almarhum utang sama kita kontakin, tapi kan kita jarang dipesen nih, nek kita utang sama almarhum ya kon, iya, almarhum dia nanti sisanya. Sampai ada orang sering jaga dari 100 tak takdim nih. Jadi jihad itu menghapus semua dosa, kata Rasulullah, illa dain, kecuali utang. Allah sudah sampaikan itu level tertinggi amalan, tapi semuanya tidak bisa terhapus. Yang berlaku dulu aku mujahid akan dihapus semua dosanya illa dain, kecuali satu. Ini wajibul jannah, dan Allah akan masukkan ke surga-surga dan sri tahtiha wa masakin atau ibatan fi jannah. Baik, menyisakan satu pembahasan lagi ya, surat As-Saff ya, tentang kisah Hawariyun ya, dan menjadi penolong-penolong agama. Barakallahu fikum, insyaallah kita membahas surat As-Saff. Jadi ini tunjuk dari Al-Quran bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, mengimaninya, melaksanakannya. Kalau itu jihad, perintah dengan sungguh-sungguh. Kalau itu larangan, kita hijrah, meninggalkan sebesar-besarnya yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka